Shalom, saya Riane Kemesina akan menjelaskan aliran filsafat progresivisme. Kita mulai dari yang pertama, pengertian. Progresivisme ditampilkan sebagai aliran filsafat pendidikan yang dapat digunakan sebagai basis epistemologi bagi pengembangan pendidikan partisipasif. Ada beberapa alasan yang mendukung pengertian ini. Yang pertama, kurang menyetujuinya adanya pendidikan yang bercorak otoriter, baik yang timbul pada zaman dahulu maupun pada zaman sekarang. Yang kedua, inti perhatiannya pada kemajuan atau progres. Ilmu pengetahuan yang mampu menumbuhkan kemajuan dipandang oleh progresivisme merupakan bagian utama dari kebudayaan. Alasan yang ketiga, pengalaman adalah ciri dinamika. 4. Progresivisme tidak cukup hanya mengakui ide-ide, teori-teori, atau cita-cita sebagai hal yang ada, tetapi yang ada itu harus dicari artinya bagi suatu kemajuan atau maksud-maksud baik yang lain. Alasan yang kelima, progresivisme mengharuskan manusia dapat memfungsikan jiwanya untuk membina hidup yang mempunyai banyak persoalan yang silih berganti. Yang berikut latar belakang. Sejarah progresivisme. Awal mula lahirnya aliran progresivisme ialah dilatar belakangi ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pendidikan yang sangat tradisional, cenderung otoriter, dan peserta didiknya hanya dijadikan sebagai objek pembelajaran. Menurut Gutek, aliran ini berakar dari semangat pembaharuan sosial pada awal abad ke-20, yakni gerakan pembaharuan politik di Amerika. Adapun aliran progresif pendidikan Amerika mengacu pada pembaharuan pendidikan di Eropa Barat. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa aliran progresivisme secara historis telah muncul pada abad ke-19, namun pelaksanaannya secara pesat baru terjadi pada awal ke-20, khususnya di negara Amerika Serikat. Itu menurut Muhmidayeli. Kedua pendapat dari kedua para ahli ini meskipun sedikit berbeda pandangan, namun dapat ditarik benang merahnya, yaitu perkembangan aliran progresivisme ini secara pesat terjadi pada abad ke-20. Tokoh-tokoh aliran filsafat progresivisme. 1. William James. James berkeyakinan bahwa otak atau pikiran seperti juga aspek dari eksistensi organik Barnes mempunyai fungsi biologik dan nilai kelanjutan hidup, dan dia menegaskan agar fungsi otak atau pikiran itu dipelajari sebagai bagian dari mata pelajaran pokok dari ilmu pengetahuan alam. Tokoh yang kedua, John Dewey. Teori Dewey tentang sekolah adalah progresivis yang lebih menekankan pada anak didik dan minatnya daripada mata pelajarannya sendiri. Filsafat yang dianut Dewey adalah bahwa dunia fisik itu real dan perubahan itu bukan sesuatu yang dapat direncanakan. Perubahan dapat diarahkan oleh kepandaian manusia. Pengertian pendidikan menurut aliran filsafat progresivisme. Progresivisme didasarkan pada keyakinan bahwa pendidikan harus berpusat pada anak, bukanlah memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Menurut progresivisme, pendidikan selalu dalam proses perkembangan dan sebagai suatu rekonstruksi pengalaman yang terus-menerus. Progresivisme menekankan 6 prinsip mengenai pendidikan dan belajar, yaitu 1. Pendidikan seharusnya adalah hidup itu sendiri, bukan persiapan untuk kehidupan. 2. Belajar harus langsung berhubungan dengan minat anak. Ketiga, belajar melalui pemecahan masalah hendaknya diutamakan daripada pemberian bahan pelajaran. 4. Guru berperan sebagai pemberi advice, bukan untuk mengarahkan. 5. Sekolah harus menggerakkan kerjasama daripada kompetensi. 6. Demokrasilah satu-satunya yang memberi tempat dan menggerakkan pribadi-pribadi saling tukar-menukar ide secara bebas yang diperlukan untuk pertumbuhan sesungguhnya. Implikasi dari filsafat progresivisme dari sudut pandang atau tinjauan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, landasan ontologis. Bagi kaum progresif, tidak ada hal yang absolut. Tidak ada prinsip a priori atau hukum alam yang abstrak. Kenyataan adalah pengalaman
transaksional yang selalu berubah. Dunia selalu berubah atau dinamis. Hukum-hukum ilmiah hanya bersifat probabilitas, tidak absolut. Pengalaman adalah sumber evolusi yang berarti perkembangan, maju setapak demi setapak, mulai dari yang mudah ke yang sulit, dengan proses yang lama. Pengalaman adalah perjuangan, sebab hidup adalah tindakan dan perubahan. Manusia akan tetap hidup berkembang jika ia mampu mengatasi perubahan, kemudian melakukan perjuangan dan berani bertindak. Yang kedua, landasan epistemologis. Kenyataan itu adalah pengalaman. Pikiran dan materi tak terpisah. Manusia mengetahui dengan pengalaman dan refleksi pikiran. Manusia memang hidup dalam gua persepsi indera. Manusia tidak mempunyai cara untuk mengetahui hal-hal di luar pengalaman indera tentang kebenaran sesungguhnya. Kebenaran adalah segala hal yang dapat dikerjakan dan berguna. Oleh karena pikiran manusia itu aktif dan eksploratif, maka pengetahuan adalah hasil interaksi manusia dengan lingkungannya. Pengetahuan adalah informasi, fakta, hukum prinsip, proses, kebiasaan yang terakumulasi dalam pribadi sebagai hasil proses, interaksi, dan pengalaman. Pengetahuan harus disesuaikan dan dimodifikasi dengan realitas baru di dalam lingkungan kehidupan. Yang ketiga, landasan aksiologis. Nilai-nilai berasal dari masyarakat. Masyarakat menjadi wadah timbulnya nilai-nilai. Nilai-nilai bersifat relatif, tidak ada prinsip mutlak. Kriteria tindakan etik adalah uji sosial dalam masyarakat. Kriteria keindahan atau estetik bergantung pada selera sosial. Seni tidak dibedakan antara yang tinggi dan praktis. Nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa, dengan demikian timbullah pergaulan. Bahasa adalah sarana ekspresi yang berasal dari dorongan, kehendak, perasaan, dan kecerdasan individu. Nilai itu benar atau salah, baik atau buruk, dapat dikatakan ada bila menunjukkan kecocokan dengan hasil pengujian yang dialami manusia dalam pergaulannya. Implikasi dari konsep filsafat progresivisme terhadap tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, dan metode pendidikan. Kita lihat dari yang pertama, tujuan pendidikan. Menurut pandangan aliran ini atau aliran progresivisme adalah pendidikan harus memberikan keterampilan dan alat-alat yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang berada dalam proses perubahan secara terus-menerus. Yang dimaksud dengan alat-alat adalah keterampilan pemecahan masalah yang dapat digunakan individu untuk menentukan, menganalisis, dan memecahkan masalah. Pendidikan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan memecahkan berbagai masalah baru dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial atau dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang berada dalam proses perubahan. Selain itu, pendidikan juga bertujuan membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang demokratis. Kurikulum pendidikan, menurut progresivisme, kurikulum pendidikan hendaknya satu, tidak universal, melainkan berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang ada. 2. Disesuaikan dengan sifat-sifat peserta didik, minat, bakat, dan kebutuhan setiap peserta didik. Yang ketiga, berbasis pada masyarakat. Yang keempat, bersifat fleksibel dan dapat berubah atau direvisi. Yang ketiga, metode pendidikan. Yang pertama, metode pendidikan aktif. Pendidikan progresivisme lebih berupa penyediaan lingkungan dan fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya proses belajar secara bebas pada setiap anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Yang kedua, metode memonitor kegiatan belajar. Itu mengikuti proses kegiatan belajar anak sendiri sambil memberikan bantuan-bantuan apabila diperlukan yang sifatnya memperlancar berlangsungnya kegiatan belajar tersebut. Metode yang ketiga, metode penelitian ilmiah. Pendidikan progresif merintis digunakannya metode penelitian ilmiah yang bertujuan pada penyusunan konsep. Yang keempat, pemerintahan pelajar. Pendidikan progresif memperkenalkan pemerintahan pelajar dalam kehidupan sekolah dalam rangka demokratisasi dalam kehidupan sekolah. Yang
5. Kerjasama sekolah dengan keluarga. Pendidikan progresif mengupayakan adanya kerjasama antara sekolah dengan keluarga dalam rangka menciptakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak untuk mengekspresikan secara alamiah semua minat dan kegiatan yang diperlukan anak. Yang terakhir, sekolah sebagai laboratorium pembaharuan pendidikan. Sekolah tidak hanya tempat untuk belajar, tetapi berperan pula sebagai laboratorium dan pengembangan gagasan baru pendidikan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari filsafat progresivisme. Kelebihannya yaitu nilai-nilai yang dianut bersifat fleksibel terhadap perubahan. Kemudian toleran dan terbuka sehingga menuntut untuk selalu maju bertindak secara konstruktif, inovatif, reformatif, aktif serta dinamis. Yang berikut, anak didik diberikan kebebasan secara fisik maupun cara berpikir guna mengembangkan bakat, kreativitas, dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Kelebihan yang terakhir, menjadikan anak didik memiliki kualitas dan terus maju sebagai generasi yang akan menjawab tantangan zaman peradaban baru. Kekurangannya, progresivisme terlampau menekan pada pendidikan individu. Kelas sekolah progresif, artifisial atau dibuat-buat dan tidak wajar. Progresivisme bergantung pada minat dan spontan. Dan kekurangan terakhir, siswa merencanakan sesuatu sendiri dan mereka tidak bertanggung jawab terhadap hasil dari tugas-tugas yang dikerjakan. Pandangan kelompok terhadap filsafat progresivisme. Pertama, pandangan secara ontologi. Ontologi progresivisme mengandung pengertian dan kualitas evolusionitis yang kuat. Pengalaman diartikan sebagai ciri dinamika hidup, dan hidup adalah perjuangan, tindakan, dan perbuatan. Kedua, pandangan secara epistemologi. Epistemologi mengkaji tentang teori-teori pengetahuan, menangani persoalan tentang sifat dasar pengetahuan manusia. Makin sering kita menghadapi tuntutan lingkungan dan makin banyak pengalaman kita dalam praktek, maka makin besar persiapan menghadapi tuntutan masa depan. Pandangan secara aksiologi, nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa. Dengan demikian, adanya pergaulan. Masyarakat menjadi wadah timbulnya nilai-nilai. Bahasa adalah sarana ekspresi yang berasal dari dorongan, kehendak, perasaan, kecerdasan dari individu-individu. Nilai itu benar atau salah, baik atau buruk dapat dikatakan ada menunjukkan kecocokan dengan hasil pengujian yang dialami manusia dalam pergaulannya. Pandangan yang keempat, pandangan dari sudut budaya. Filsafat progresivisme menganggap bahwa pendidikan telah mampu merubah dan membina manusia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan kultural dan tantangan zaman, sekaligus menolong manusia menghadapi transisi antara zaman tradisional untuk menuju zaman modern. Manusia sebagai makhluk berakal dan berbudaya selalu berupaya untuk mengadakan perubahan-perubahan. Pandangan Kristen terhadap aliran filsafat progresivisme. Para pendidik Kristen itu menyatakan bahwa Allah adalah pusat pendidikan karena di dalam Dia ditemukan semua harta, hikmat, dan pengetahuan. Orang Kristen menolak pendidikan yang berpusat pada rasa puas dengan pendidikan yang berpusat pada anak sebagai gaya non-Kristen yang mendewakan ciptaan, bukan sang pencipta. Namun Dewey yang menulis pada tahun 1915 dan menganjurkannya baru pendidikan progresivis mengatakan bahwa di sekolah ideal anak menjadi matahari yang mana peralatan pendidikan berputar. Ia adalah pusat organisasi mereka. Oleh karena itu, Dewey menyikapkan pandangan dunia sekuler humanis yang tegas eteistis yang merupakan inti filsafat edukasinya dan yang sangat berpengaruh dalam mengarahkan pendidikan masyarakat modern. Bagi orang Kristen, anak-anak bukanlah matahari yang mengatur ulang proses pendidikan, baik materi fokus atau pusat poin-poin. Poin kami, Tuhan, jika upaya pendidikan kita tidak menempatkan Allah sebagai pusat dan sebagai batu uji untuk pengambilan keputusan dan praktik pendidikan, maka upaya ini adalah non-Kristen. Pendidikan bukanlah sikap netral yang religiously, tidak pernah dan tidak akan pernah. Pendidikan selalu merupakan ungkapan dari kepercayaan tentang kehidupan dan
Pendidikan selalu merupakan ungkapan dari kepercayaan tentang kehidupan, dan kehidupan yang dianut oleh orang-orang menentukan proses pendidikan. Mitos kenetralan religius dalam pendidikan sudah mati. Kesimpulan, yang pertama, dalam pendidikan, progresivisme berpendapat bahwa pendidikan berpusat pada siswa dan memberikan penekanan lebih besar pada kreativitas, aktivitas belajar naturalistik, hasil belajar dunia nyata, dan juga pengalaman tentang teman sebaya. Pendidikan harus berpusat pada anak, bukannya berfokus pada guru atau bidang muatan. Progresivisme berpendapat bahwa peserta didik mempunyai kemampuan untuk bereksperimen dalam pengalaman hidupnya karena adanya bekal pengetahuan dan kemampuan yang telah dipelajari dan dimilikinya. Kedua, aliran progresivisme pendidikan cukup memberikan warna baru bagi pendidikan, terutama bagi perkembangan anak didik, lahir atas dorongan radikalisme dan orientasi pada anak didik. Selain itu, didukung pula dengan munculnya ilmu baru yaitu psikologi perkembangan. Penekanan orientasi pendidikan pada anak didik sehingga minat anak dapat tersalurkan dengan baik. Aliran progresivisme pendidikan banyak mendapat kritikan dari berbagai pihak yang tidak sependapat. Seiring dengan perkembangan zaman, aliran ini akhirnya dikolaborasikan dengan aliran pendidikan lainnya, sehingga menghasilkan pendidikan seperti yang dirasakan pada saat ini. Baik, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, bisa langsung memberikannya lewat grup. Terima kasih, salam.